Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradilah Rislianawati dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Adapun latar belakang terjadinya Perang Aceh yaitu 1. Aceh memiliki kedudukan yang strategis sebagai pusat perdagangan. 2. Adanya Traktat London. 3. Perjanjian Siak. 4. Perjanjian Sumatera. 5. Dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps. Dan yang keenam akibat hubungan diplomatik Aceh dengan konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura. Jalannya Perang Aceh. Perang Aceh ini terjadi selama 4 periode. Perang Aceh 1 tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian, tokoh dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh tahun 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873. Ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu, Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat hal demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya, pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler berlabuh di pantai Ceremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sambil menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh II tahun 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam, akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh III tahun 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Tengku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Snokpurgronch yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Christian Snok menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Christian Snok, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tengku Cik Ditiro. Dan salah satu pemimpin Aceh lainnya yaitu Tengku Umar dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Selanjutnya, Perang Aceh IV tahun 1896 sampai 1910. Ketiadaan Tengku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyak, istri Tengku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Tengku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur di Meulaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak bersama Pocut Baren. Ibrahim Alfian, tokoh dalam Perang Aceh 1873 sampai 1912 atau lebih tepatnya tahun 1987 mengungkapkan, kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Christian Snok juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyak berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyak pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Walaupun akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh dan mengikat Sultan Aceh dengan perjanjian, tetapi perlawanan-perlawanan dari rakyat Aceh kepada pihak Belanda masih terus berlangsung, namun dalam skala yang lebih kecil. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.